Sejarah sastrawan Indonesia dan sastra anak di Indonesia. Perkembangan sastrawan perempuan di Indonesia. Perkembangan sastrawan perempuan di Indonesia dimulai saat lahirnya majalah Pujangga Baru. Dalam buku Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia yang ditulis oleh Ajib Rosidi, dia menyebutkan bahwa pada masa sebelum perang tidak banyak ditemukan pengarang wanita Indonesia. Yang tercatat sebagai penulis perempuan pertama adalah Saryamin Ismail yang memakai nama samaran Selasih atau Saleguri atau gabungan keduanya, Selasih Saleguri. Novel pertamanya berjudul Kalau Tak Untuk yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1934. Kurang terwakilkannya perempuan dalam struktur yang menangani bidang kesusastraan, maka acuan yang dianggap baik dan bernilai tinggi diproduksi oleh suatu kelompok yang sangat berwarna bias patriarki. Maka kesusastraan yang dianggap hebat pada waktu itu ialah yang sangat menampilkan ruang publik, masalah-masalah umum dan sosial, sedangkan perempuan aktivitasnya masih terbatas atau memang dibatasi. Jadi, pengalaman hidup mereka sendiri sangat terbatas pada ruang domestik. Maka, kalau perempuan menulis, mungkin akan diceritakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Akibatnya, ketika pengalaman ini dituliskan dalam kesusastraan, menjadi dianggap remeh, kecil, dan kurang bernilai tinggi. Bila ada pun mereka menyamakan namanya menjadi laki-laki, agar tidak diketahui bahwa mereka perempuan. Perempuan yang masuk dalam medan didominasi oleh struktur seperti ini banyak menghadapi masalah. Jadi, untuk menyuarakan apa yang dianggap penting bagi perempuan kurang didukung pada zaman dahulu. Sastrawan perempuan yang paling menonjol. 1. N. Hadini. Wanita kelahiran Semarang, Jawa Tengah, dan berdarah Bugis ini merupakan salah satu tokoh feminis terkemuka di Indonesia. Beliau merupakan penulis wanita pertama yang memperoleh penghargaan bergengsi yaitu Sea Wright Award pada 2003. Penghargaan ini kerap diserupakan dengan Nobel Kesusastraan untuk level Asia Tenggara. 2. Dorothea Rosa Herliani. Dorothea Rosa Herliani adalah penulis wanita Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Beliau panggilannya adalah Rosa. Dilahirkan di Magelang pada Oktober 1963. Pada 2015, Rosa mendapat penghargaan untuk dua kategori sekaligus, yaitu Kusala Sastra Khatulistiwa. 3. Ratna Indrasari Ibrahim, sastrawan wanita kelahiran Malang, Jawa Timur. Dia lahir pada tahun 1949 dan meninggal pada 2011. Ratna mencatatkan kegemilangan kesusastraan sejak awal 80-an hingga menjelang ajalnya. 3. Jenar Maisa Ayu. Dilahirkan di Jakarta pada 14 Januari 1973. Ia adalah anak sulung dari pasangan Sujuman Jaja dan Tutik Kirana. 5. Ayu Utami. Ayu Utami adalah penulis wanita Indonesia yang karya-karyanya dapat kita lihat kekontroversialnya. Justina Ayu Utami, nama lengkapnya, adalah pengarang Indonesia yang syarat pengalaman dalam banyak bidang. Novel Saman mencatat rekor sebagai novel bestseller, cetakan sampai 55.000 eksemplar. Dan berkat Saman juga, Ayu Utami memperoleh penghargaan award dari Prince Claus Fund pada tahun 2000. Para sastrawan perempuan lainnya. Pada periode 1933 sampai 1942 terdapat
sastrawan wanita yaitu Selasih atau Selaguri yang bernama asli Saryamin Ismail. Selain Selasih ada juga Hamidah atau Fatimah Delais. Roman yang ditulisnya berjudul Kehilangan Mestika, terbit pada tahun 1935. Lalu ada Adlin Afandi dan Saadah Alim. Pada saat menjelang Jepang datang, muncullah Maria Amin yang menulis sajak di majalah Pujangga Baru. Pada periode 1945 sampai 1962, ada Ida Nasution, Walujati, S. Rukiah, S.T. Nuraini. Walujati dan S.T. Nuraini lebih dikenal sebagai penyair. S. Rukiah dikenal sebagai penyair sekaligus penulis prosa. Lalu setelah masa Ida Nasution, muncullah beberapa pengarang wanita seperti N. Hadini. Pada periode 1962 sampai 1970, perempuan pengarang mulai bertaburan di dunia sastra Indonesia. Nama-nama seperti Titis Basino, Sugiyarti Siswandi, Erni Siswati Hutomo, Titi Said, Eni Sumargo, Rayani Sriwidodo, Mira W. Marga, Tela Ros, dan lain-lain. Pada periode 1990 sampai sekarang, muncullah sejumlah perempuan pengarang yang semakin banyak. Ini berarti ruang bagi perempuan berkarya jauh lebih baik dibanding dengan masa-masa awal kelahiran sastra Indonesia. Pada periode ini kita mengenal seperti Rosa, Nanda Nilis, Ayu Utami, Helvi Tiana Rosa, Dewi Lestari, Jenar Maisa Ayu, Asma Nadia, Vira Basuki, Ana Mariam, Ratih Kumala, Dewi Sartika, dan lain-lain. Karya sastra yang paling menonjol. 1. Ada Pada Sebuah Kapal, karya N. Hadini, yang terbit pada tahun 1972. Buku ini mengajak kita untuk memahami hakikat perempuan dalam sebuah novel. Novel ini menjadi puncak kejayaan N. Hadini. Lalu ada 2, Namaku Hiroko, karya N. Hadini, yang terbit pada tahun 1977, yang menceritakan tentang Hiroko yang menjadi simpanan suami beristri. Lalu ada 3, Gadis Kretek, karya Ratih Kumala, yang diterbitkan pada tahun 2012, yang mendapat penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa pada 2012. 4. Kumpulan puisi Surat dari Kesa, karya Diah Hadaming, pada tahun 1980, dan mendapat penghargaan Gapena Malaysia. Puisi ini mencoba membebaskan pikiran usang tentang perempuan yang selalu menjadi korban tanpa bermaksud menentang kaum laki-laki. Lalu ada Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, terbit pada tahun 2002 dan mendapatkan penghargaan World Reads. Novel ini sudah diterjemahkan ke berbagai banyak bahasa. Lalu ada Saman, karya Ayu Tami, yang terbit pada tahun 1998. Novel ini berkisah tentang seorang mantan pastor bernama Saman dan 4 perempuan yang bersahabat dari kelas 6 SD sampai mereka dewasa. Ciri khas karya sastra sastrawan perempuan. 1. Bertema seputar kehidupan perempuan. 2. Gaya bahasa lugas dan sarkasme. 3. Banyak membicarakan kebudayaan. 4. Mengungkap hak-hak perempuan, masalah gender, kekerasan, pelecehan terhadap perempuan, dan patriarki. Banyak menggunakan konsep feminisme, banyak menggunakan diksi, yaitu untuk pemanfaatan kosakata bahasa daerah atau ragam lokal. Puisinya kebanyakan romansa, bertema-tema tentang percintaan, juga mengungkapkan hak-hak wanita. Metropop, genre fiksi. Di Indonesia, fiksi metropop sudah diwakili oleh Cerita Bersambung, Lupus, karya Hilman Hariwijaya pada dekade 1980-an. Bahkan Lupus diangkat ke layar lebar dan menjadi sinetron.
Fiksi metropop adalah karya sastra yang mengangkat cerita tentang masyarakat urban menengah yang tinggal di kota-kota besar dengan segala sisi kehidupannya dan disajikan dengan gaya bahasa pop. Pengarang-pengarang fiksi metropop di Indonesia yaitu Ika Natasha, Ila Nathan, Alia Zalea, Ria N. Badaria. Selain itu, kisah-kisah yang diangkat juga tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Percintaan, karir, gaya hidup, dan romantisme merupakan tema-tema umum yang digunakan dalam fiksi metropop. Chick lit. Chick lit muncul dan berkembang di Indonesia sekitar tahun 2000-an. Kemunculan chick lit di Indonesia diawali dengan karya-karya terjemahan. Kemudian pada 2003 muncul karya lokal. Chick lit merupakan jenis karya sastra yang ditujukan untuk wanita muda, lajang dan mandiri, seperti slogan yang tercetak pada sampul depan luar, yaitu Being Single and Happy. Pada sampul depan dalam, yakni target pembacanya dipaparkan sebagai para wanita muda yang cerdas, mandiri, berani, jujur pada diri sendiri. Selain itu, ditampilkan wanita kosmopolitan yang umumnya masih lajang, punya karir dan bergelut dengan berbagai kehidupan modern. Sastra anak. Sastra anak di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1945. Anak-anak mulai mengenal cerita-cerita yang mengandung unsur didaktis. Cerita anak yang berkembang seperti dongeng, buku cerita, dan buku-buku terjemahan dari luar negeri. Pada tahun 1945, buku bacaan anak dianggap kurang memadai. Bentuk sastra anak yang terdapat di Indonesia sangatlah beragam. Di antaranya seperti puisi, cerpen, novel, dongeng, fabel, dan lain-lain. Drama anak. Menurut Padmo Dharmaya, drama anak-anak dibagi menjadi 3, yakni dramatisasi kreatif, bermanfaat untuk memperbaiki sifat-sifat anak yang kurang baik, misalnya pemalu, penakut, pembohong, dan sebagainya. 2. Drama anak-anak. 3. Drama rekreasi oleh anak-anak. Drama ini tidak mempersyaratkan seperti halnya drama anak-anak, melainkan lebih dititik beratkan pada pengembangan pengalaman bagi si pemain, yakni anak-anak. Seperti drama Rapunzel, drama Timun Emas, dan drama-drama yang termasuk dalam dongeng-dongeng. Prosa, puisi, dan drama anak. A. Jenis prosa fiksi anak. Pembagian jenis prosa fiksi anak disebutkan oleh Cullinan 1989 bahwa terbagi menjadi beberapa jenis prosa, yaitu prosa fiksi sains, prosa fiksi realistik, prosa fiksi imajinatif, dan buku-buku bacaan anak seperti buku dongeng dan fabel. B. Puisi anak. Hooks 1987 merekomendasikan adanya 7 tipe bentuk puisi untuk anak-anak, yaitu balada, puisi naratif, iriks, limerik, sajak bebas, haiku, dan puisi konkret, serta pantun-pantun jenaka. Baiklah, itu pemaparan saya mengenai sastrawan perempuan dan sastra anak di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.